Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil hakim. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi sabiqina ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, tak lupa kepada santri putra santri putri rahimakumullah. Sahabat santri, kurang asik. Coba kalau saya sapa sahabat santri, jawabnya cihuy. Boleh? Kita coba, sahabat santri. Cihuy. Sekali lagi, sahabat santri. Cihuy. Ketika kita membicarakan tentang masa muda dan kesuksesannya, maka baginda Rasul merupakan teladan yang harus kita jadikan sebagai contoh. Beliau memiliki etos kerja yang sangat luar biasa, mengabdi kepada masyarakat sehingga tercatat sebagai manusia paling sukses dalam sejarah dunia. Selain itu ada tokoh lain, Imam Asy-Syafi'i, usia 9 tahun sudah menghafal Al-Quran. Ibnu Sina, usia 18 tahun sudah aktif menjadi ahli filsafat, ahli kedokteran, dan juga ahli sains. Imam Abu Suja sejak usia muda sudah menjadi pengarang kitab-kitab Turas dan yang lainnya. Maka dari itu Rasul berpesan dalam beberapa hadis Bukhari, sababaka qabla harbika, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sahabat santri, kita sebagai muslim milenial harus memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Kang kameramen tahu caranya? Nggak tahu, saya kasih tahu Kang. Yang pertama, perkuat keimanan. Anak muda zaman sekarang ada tren yang lagi viral, dikit-dikit ikut. Ada tren ini ikut, tren itu ikut. Dan kebanyakan karena dia terlalu FOMO ikut tren-tren yang sedang viral, tren itu malah menjerumuskan dia kepada hal-hal yang negatif. Maka dari itu harus ada batasan. Dengan cara apa? Perkuat iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Artinya, kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dalam ayat ini Allah memuji seluruh pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Yang kedua, giat belajar. Sahabat santri, sangat rugi jika masa muda kita tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Ada peribahasa mengatakan, menuntut ilmu di masa muda ibarat mengukir di atas batu, dan menuntut ilmu di masa tua ibaratkan mengukir di atas air. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra mengatakan, afdhalul awqati thalabil ilmi ayyamus sabab. Waktu yang paling utama untuk menuntut ilmu adalah hari-hari di masa muda. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus semangat dalam menuntut ilmu, dan ketika kita sudah mendapatkan ilmu, jangan lupa harus diamalkan. Yang ketiga, atur waktu sebaik-baiknya. Muda-mudi zaman sekarang kalau udah memegang setan gepeng atau gadget itu na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa saya mengatakan demikian? Izin. Saya kasih contoh. Misalnya diajakin jamaah, yuk jamaah yuk. Enggak bisa sampai ijek gacer ini gimana? Astagfirullahaladzim, dia lebih memilih gadgetnya, dia tercandu dengan gamenya. Contoh lain, misal ada yang ngajak pengajian, yuk pengajian yuk. Enggak bisa, aku jadi sibuk. Sibuk apa emang? Sibuk ngapain ke velosipeda baru? Sing gini-gini kan lo. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Mumpung kita masih memiliki banyak waktu luang, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Dengan cara produktif dan inovatif. Maksudnya, kita sebagai anak muda tidak boleh terlalu terlena dengan rebahan dan berguling-guling. Kita harus produktif, baik dalam takarrub ilallah maupun dalam ulumul himmah ataupun menggapai cita-cita.
Hidup itu harus ada target, fokus pada target. Kita ingin jadi pengusaha sukses, jadi dokter, jadi profesor, harus fokus, harus bersungguh-sungguh. Sabda Rasul, bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, minta pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita sudah menjadi sosok yang produktif dan inovatif, diharapkan kita dapat bermanfaat dan juga menginspirasi banyak orang. Sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Intinya, kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda Islam, kita harus memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Syekh Samarqandi berpesan dalam salah satu karyanya, Syarah Kitab Tabligh Mufidin, kata beliau ini, pergunakan masa muda sebaik-baiknya. Apa yang dikerjakan di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Dan kesuksesan, kebahagiaan di masa tua adalah kerja keras di masa muda. Oleh karena itu, kita harus menjadi sosok yang semangat, produktif, inovatif, supaya kita dapat menginspirasi banyak orang. Dengan begitu, Pak, insya Allah potensi maksimal muslim milenial bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun yang mungkin emang agak viral ya. Kalau saya pantun, tolong dijawab cakep ya. Walaupun sebelum pantun saya pun udah cakep. Masak nasi dalam bambu, karena bakar kayu atas batu. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.